Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 13 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu dipenuhi rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ketika saya di seminari menengah dan juga di seminari tinggi, sudah biasa kami cuci baju sendiri. Lagu kebangsaan saya itu cuci-cuci sendiri, tidur-tidur sendiri. Tetapi kalau masak dimasakin, dan kalau makan kita makan bersama. Bahkan di seminari menengah, saya mencuci pakaian masih pakai sikat dan penggilesan. Yang repot adalah ketika mencuci seragam, cuci jubah, atau cuci pakaian yang berwarna putih, karena bagian kerahnya harus disikat atau dikucek terlebih dahulu. Kalau kena noda yang membandel, dipakaikan pemutih agar kembali bersih, karena kebersihan adalah bagian dari iman kita. Maka di seminari dikenal yang namanya 4 pilar. Yang paling penting yang disebut dengan pertama, sanktitas atau hidup rohani. Yang kedua adalah siensia atau hidup studi, hidup intelek. Yang ketiga adalah saditas, hidup sehat. Dan yang keempat adalah sosietas, yaitu hidup bersama. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkisah tentang Yesus yang selesai mengajar, diundang makan di rumah seorang Farisi. Yesus masuk ke rumah orang itu, lalu duduk makan tanpa dia cuci tangan, sehingga membuat orang-orang Farisi pada heran. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini sifatnya sangat simbolis untuk menegaskan ajarannya. Ia bersabda, "Hai kalian orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar." Pinggan adalah piring yang berukuran besar. Tetapi bagian dalam dirimu dipenuhi dengan rampasan dan kejahatan. Hai kalian orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Jelas sekali isi sabda Yesus ini. Kalau kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersih, luar dan dalam. Tidak mengenakan kedok-kedok agama
dan kosmetika spiritual menjadi sok paling agamis, tetapi dipenuhi dengan ketamakan, kerakusan, dan dosa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ketika kita membersihkan bagian dalam, akan terpancar wajah Allah dalam diri kita. Janganlah kita mandek dengan memperhatikan yang sifatnya lahiriah saja. Namun marilah kita berbenah diri untuk bersih, luar dan dalam, lahir dan batin, hingga akhirnya kita sungguh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjadi pengikut yang sejati.